Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya melakukan disaster recovery dengan menggunakan Azure Site Recovery. Apa sih disaster recovery itu? Secara umum saya bisa jelaskan bahwa disaster recovery adalah cara ketika kita bisa memindahkan semua layanan atau service IT kita dari primary site ke secondary site ketika sedang ada masalah dengan primary site-nya gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya bisnis tetap bisa berjalan, business continuity gitu ya. Jadi ketika ada issue, maka di primary site, maka secondary site bisa langsung menampung semua capacity yang dibutuhkan. Oke, saya coba gambar dulu dengan menggunakan whiteboard. Jadi bayangkan sekarang kita ada dua site gitu ya. Di sini primary, di sini secondary. Oke. Atau kadang-kadang primary ini juga disebut main gitu ya. Secondary ini kadang-kadang disebut juga sebagai DR site gitu ya, disaster recovery. Nah, bayangkan sekarang rekan-rekan punya beberapa VM atau physical machine gitu ya. A, B, C, D gitu. Otomatis di secondary kita juga harus punya hal yang sama gitu ya. Jadi kita punya mesin A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, untuk melakukan disaster recovery, rekan-rekan perlu memikirkan beberapa hal. Pertama, kita harus memikirkan bagaimana caranya melakukan replikasi. Replikasi ini banyak strateginya gitu ya, bisa replikasi memorinya, atau servernya, atau disknya gitu ya, atau replikasi aplikasinya aja misalnya gitu. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya rekan-rekan bisa melakukan switch dari primary ke secondary gitu. Jadi otomatis, manual, atau perlu dipikirkan juga apakah DNS base, IP base gitu ya. Bagaimana caranya mengganti IP-nya karena IP-nya juga bisa berbeda gitu ya. Ada banyak hal di sini. Ini biasanya punya business continuity strategy gitu yang harus dilakukan. Saya sih tidak akan bahas itu karena saya akan lebih fokus bagaimana hal ini bisa kita implementasikan di Azure. Kenapa di Azure? Karena rekan-rekan akan sangat menghemat biaya. Saya jelaskan dulu. Dengan model seperti ini, rekan-rekan bisa lihat investasi basically double. Kenapa? Karena ya yang tadinya cukup perlu 4 VM sekarang jadi perlu 8 gitu ya. Dan nggak mungkin kan kapasitinya berbeda ya. Karena kan ketika lagi disaster kita recover ke secondary site, kalau kapasitinya lebih kecil ya bisnis jadinya terganggu gitu ya. Jadi basically kita harus punya kapasiti yang sama. Nah, di dunia on-premise akibatnya adalah investmentnya double gitu ya. Karena ya beli server ya harus double gitu ya. Belum lagi ditambah solusi replikasinya sendiri, karena replikasi ini kan perlu software gitu ya, atau tools gitu, dan itu juga perlu dibayar. Nah, kalau di Azure, hal seperti ini bisa kita lakukan dengan relatif mudah gitu ya. Jadi replikasi kita menggunakan, nah ini yang saya sebutkan di awal tadi, Azure Site Recovery namanya. Recovery gitu ya. Jadi anggap aja misalnya primary-nya ada di saya kasih warna berbeda, misalnya di Singapura gitu ya, di data center Azure di Singapura. Secondary-nya kita pilih misalnya Hong Kong gitu. Nah, dengan menggunakan site recovery, maka replikasi VM dari Singapura ke Hong Kong itu dilakukan oleh site recovery secara otomatis. Nanti saya tunjukkan caranya. Yang menarik dengan Azure adalah, saya ngambilnya di bawah ya biar kelihatan,
sebenarnya di replikasi itu bukan virtual machine-nya sendiri gitu ya, tapi disknya. Jadi yang dilakukan oleh Azure Site Recovery adalah melakukan replikasi disk to disk. Jadi deltanya dikirim terus gitu ya ke secondary site. VM-nya sendiri si DAccent itu tidak hidup. Nah, di sini dia cost-nya bisa lebih rendah. Jadi rekan-rekan sebenarnya sehari-hari hanya membayar compute cost untuk yang ada di primary. Secondary-nya nggak ada karena VM-nya basically nggak hidup gitu ya. Yang rekan-rekan perlu bayar di secondary itu hanya storage-nya. Storage cost. Jadi yang double itu hanya storage cost. Gitu. Bukan compute cost. Gitu. Ketika Site Recovery mendeteksi bahwa server misalnya A gitu ya mati, maka dia akan secara otomatis menghidupkan A-Accent. Di situ kelebihannya. Jadi A-Accent ini, B-Accent, C-Accent, D-Accent itu nggak hidup gitu. Dia baru dihidupkan ketika ada disaster. Dalam hari ini VM utamanya mati gitu ya. Nah, dengan teknik seperti ini kan jadinya lebih murah ya. Nggak seperti yang di on-prem bahwa wah kita harus double investasinya, nggak gitu. Jadinya lebih murah. Oke. Bagaimana cara setupnya? Kita lihat sama-sama di portal. Saya buka portal. Oke. Di sini kita masuk, jadi saya udah setup nih ya, ada source-nya gitu ya, supaya nggak sulit. Jadinya saya cuman buat 2 VM, satu VM Linux ya, di sini bisa dilihat, satu lagi ada VM Windows. Oke, nah kalau dilihat di sini lokasinya ada di Southeast Asia, oke, dan kalau dilihat nih ada virtual network ya. Kita lihat virtual network karena ini penting. Nanti kita harus lihat IP-nya juga gitu ya. Bagaimana perubahan IP-nya terjadi gitu. Nah, di sini dilihat kita pakai 10.1.0.0/16 gitu ya. Dan di sini ada Windows sama Linux masing-masing dapat .4 dan .5 gitu. Kemudian untuk target, karena kan harus ada targetnya gitu ya. Kita punya virtual network di East Asia ya, Hong Kong. East Asia itu Hong Kong. Kalau dilihat di sini saya udah setup VNet-nya itu pakai 10.2 sama-sama /16 gitu ya, pakai 10.2. Nah sekarang saya tunjukkan caranya bagaimana membuat Azure Site Recovery. Pertama kita harus buat dulu sebuah container gitu ya untuk storage. Karena kan untuk melakukan replikasi kan perlu storage ya. Jadi kita masuk ke resource group yang mau kita jadikan untuk site recovery. Kita create resource baru gitu ya, storage. Jadi ketik di sini storage. Kemudian kita buat storage account. Yang harus diingat storage account-nya itu di-create di tempat yang sama dengan sumber gitu ya. Ini sering membingungkan nih gitu ya. Jadi Azure Site Recovery-nya di-create di target, storage account-nya di-create di sumber, di source gitu ya. Jadi resource group-nya itu kemudian kita kasih misalnya SR demo 1. Oke. Lokasinya di Southeast Asia. Oke, performance-nya bisa standar aja gitu ya, nggak ada masalah. Ini semuanya default. Oke, kita create. Nah, kita tunggu sampai deployment-nya selesai. Oke. Oke, deployment udah selesai. Kita masuk ke resource-nya. Bisa dilihat di sini ini standar ya, nggak ada yang aneh di sini. Ini storage account biasa aja, nggak ada yang perlu kita create juga di sini nanti. Kita kembali ke home. Kita sekarang membuat recovery services vault. Jadi untuk Azure Site Recovery itu kita perlu membuat vault dulu, gitu ya, yang akan menjadi penampung proses replikasi ini. Gitu. Jadi selain tadi storage, sekarang kita membuat service-nya, gitu untuk replikasi. Jadi kita pilih tadi resource group-nya demo, kita pilih nama ASR demo vault,
regionnya Southeast Asia gitu ya sebagai targetnya. Kita review, create, kita klik create. Sekarang kita tunggu sampai deployment selesai. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke resource-nya. Ini adalah Azure Site Recovery Services yang sudah kita buat. Sekarang kita harus enable Site Recovery. Jadi sebenarnya Site Recovery ini tadi kan saya kasih contoh hanya dari Azure Zone ke Azure Zone ya. Dari Singapura ke Hong Kong gitu, Southeast Asia ke East Asia. Sebenarnya Azure Site Recovery juga bisa digunakan ketika rekan-rekan mau membuat disaster recovery dari on-premise ke Azure. Jadi itu bisa pakai VMware atau Hyper-V atau physical machine gitu ya ke Azure. Ingat tadi tujuannya untuk mengurangi cost, karena nanti di Azure-nya jadinya cost-nya hanya masalah storage gitu ya. VM-nya sebenarnya nggak hidup. Nah dalam contoh ini saya hanya menggunakan yang di Azure, kita enable replication. Nanti di enable replication ini kita akan membuat beberapa konfigurasi gitu ya. Di sini lihat source-nya udah ditaruh di sini ASR demo source, kemudian disaster recovery juga bisa antar availability zone aja sebenarnya gitu ya. Tapi dalam hal ini kita kan antar Azure Data Center, kita klik next. Kita pilih mesin mana aja yang mau kita replikasi, pilih dua-duanya, kita klik next. Jadi rekan-rekan bisa membuat beberapa site recovery sebenarnya ya. Mungkin ada server-server yang barengan di site recovery, ada yang terpisah gitu ya. Nah ini kita customize dulu untuk memastikan konfigurasinya sudah sesuai dengan keinginan kita, karena beberapa ada yang default dia langsung create gitu. Misalnya ini ya, virtual networknya langsung dia buat baru. Sebenarnya tadi kita udah buat kan, ini demo target VNet-nya. Kemudian ini manage disk source-nya, ini manage disk replikanya, dia sudah sesuaikan dari standar ke standar, premium ke premium gitu ya. Cache storage-nya tadi kan kita udah buat ya, ASR demo, jadi nggak perlu pakai yang baru lagi. Disknya udah include semua di replicate, targetnya single instance nggak masalah, nggak pakai proximity placement group, jadi kita jalan aja. Oke. Replication policy ini defaultnya. Saya klik customize supaya rekan-rekan bisa lihat isinya apa saja. Jadi kita bisa pilih recovery point-nya itu 24 jam. Dan application consistent snapshot frekuensinya itu tiap 4 jam. Nah ini tergantung dari RPO yang rekan-rekan mau capai gitu ya. Jadi kalau RPO-nya lebih kecil dari ini ya harus dikurangi gitu ya, sesuaikan. Oke. Jadi ini saya tidak edit, kita tutup aja. Oke. Langsung kita enable replication ya. Ketika enable replication ini dilakukan, maka Azure Site Recovery akan mulai melakukan replikasi dari sumber ke target, dari source ke target gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama bahwa replikasinya sudah dimulai dan lain-lain gitu ya. Di sesi lain nanti, di video lain saya akan juga tunjukkan bagaimana caranya melakukan testing. Karena kan ketika site recovery udah di setup, kita harus pura-pura melakukan DR dong gitu ya. Namanya itu DR drill gitu ya. Nah itu nanti saya akan jelaskan di sesi-sesi selanjutnya ya. Kita bisa lihat langsung di sini. Jadi replikasinya sedang berjalan. Kalau saya klik, maka kita bisa lihat apa saja yang sudah dilakukan gitu ya, langkah-langkahnya successful, masih in progress gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa monitor sebenarnya progresnya seperti apa. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan di sini, replication-nya sudah mulai di-enable. Kita bisa masuk ke vault-nya kembali. Kita lihat replicated items. Nah, udah mulai muncul ya. Ada dua, Windows sama Linux tadi, dua mesin. Lagi statusnya enabling protection. Kalau kita klik, kita bisa lihat rinciannya. Oke. Nah, di sini kan jadi statusnya sedang enabling protection. Jadi nanti kalau protectionnya sudah selesai kan dia harus synchronize dulu. Ketika udah oke baru dia bilang di sini statusnya oke.
Nanti juga ada catatan kapan kita terakhir melakukan tes failover gitu ya. Oke. Jadi di sesi kali ini saya hanya tunjukkan sampai di sini. Nanti di sesi selanjutnya kita akan lihat lebih rinci apa saja sebenarnya isi dari status di sini gitu ya. Sekaligus nanti kita melakukan sama-sama tes failover. Bagaimana sih sebenarnya prosesnya. Oke. Jadi rekan-rekan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, hidupkan notifikasinya supaya nanti ketika ada video-video terbaru, rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.